Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis atau yang lebih dikenal dengan sebutan CAPD merupakan suatu teknik cuci darah yang dilakukan di dalam tubuh pasien sendiri, di mana proses cuci darahnya menggunakan lapisan membran yang berada dalam rongga perut yang disebut dengan peritoneum. Membran peritoneum itu merupakan membran semi-permeable yang digunakan sebagai pengganti fungsi ginjal dalam proses cuci darah, yaitu penyaringan mineral dan zat-zat racun seperti barium, kalium, kreatin, dan lain sebagainya, juga sebagai untuk menarik kelebihan cairan yang sering tertimbun pada tubuh pasien. Nah, di mana proses CAPD ini dilakukan secara mandiri dan berkesinambungan. Siapa sajakah yang cocok melakukan CAPD? Nah, yang cocok untuk melakukan CAPD yaitu pasien gagal ginjal yang tidak mau melakukan cuci darah dengan HD. Yang kedua, pasien dengan penyakit penyerta seperti jantung, susahnya pemasangan akses pada pasien HD, dan pasien usia produktif. Apakah kelebihan dari CAPD? Nah, ada beberapa kelebihan dari CAPD, yaitu yang pertama, kimia darah seperti kadar ureum, kreatin, kalium lebih stabil dikarenakan CAPD ini dilakukan secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, fungsi ginjal sisa dapat terpelihara dengan baik. Kemudian yang ketiga, risiko terinfeksi hepatitis B, C, dan HIV lebih minimal. Kemudian lebih praktis karena pasien tidak perlu bolak-balik ke rumah sakit. Dan selanjutnya, larangan atau batasan makanan pengguna CAPD lebih sedikit, dan tentunya dari segi biaya yang dikeluarkan lebih sedikit seperti biaya transportasi, sedangkan untuk keperluan cairan dan alat pelengkapnya akan didistribusikan ke rumah pasien. Nah, ada beberapa faktor risiko dalam CAPD, yaitu seperti infeksi, hernia, peningkatan berat badan, berat membesar, dan masalah pencernaan. Namun, untuk meminimalkan terjadinya faktor-faktor tersebut, perawat akan memberikan edukasi dan pelatihan atau training pada pasien, di mana akan dilakukan sebelum dan pada masa setelah pemasangan kateter. Juga, apabila dalam proses CAPD rutin pasien mengalami keluhan, bisa segera menghubungi perawat CAPD. Kemudian ada juga pasien yang tidak memungkinkan untuk melakukan CAPD, meliputi pasien pernah menjalani beberapa kali operasi perut, kegemukan, sepsis abdominal, ketidakmampuan pasien untuk menjalankan program sendiri, penyakit radang usus parah, dan pasien mengalami penyakit hernia. Nah, apa yang perlu dipersiapkan dalam proses CAPD? Yang pertama, ruangan yang terang, bersih, dan mempunyai ventilasi yang baik. Kemudian, meja, kursi, timbangan gantung, tiang infus, minicap, klem atau ultra klem, cairan dialisat, masker, alkohol, tisu, dan tempat sampah. Dan beberapa persiapan pasien sebelum melakukan CAPD meliputi pemasangan kateter, di mana dokter akan melakukan operasi untuk pemasangan kateter ke dalam rongga perut pasien. Nah, kateter ini berfungsi untuk memasukkan dan mengeluarkan cairan dialisis. Kedua, pelatihan penggunaan alat. Pasien akan dilatih oleh tenaga medis untuk melakukan pertukaran cairan dengan benar dan menghindari terjadinya infeksi. Nah, penungguan penyembuhan luka di sini pasien perlu menunggu selama kurang lebih 10-20 hari agar luka bekas operasi sembuh dengan baik. Kemudian, informasi tentang CAPD, pasien perlu mendapatkan informasi yang lengkap tentang kelebihan dan kekurangan CAPD. Nah, CAPD adalah merupakan cuci darah yang dilakukan di rumah tanpa mesin. Pasien akan mengisi perutnya dengan cairan steril, lalu melakukan rutinitas harian hingga tiba saatnya untuk menguras cairan. Nah, di sini proses ini biasanya dilakukan 3 sampai hingga 4 kali sehari dengan membiarkan larutan berada di perut semalaman
dan akhirnya dikeluarkan. Sekian edukasi mengenai CAPD, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih.